Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tahu kamu harus mulai belajar, mulai olahraga, mulai membangun kebiasaan yang lebih baik. Tapi, kenapa kamu tetap tidak melakukannya? Kenapa setiap kali ingin mulai, tanganmu justru otomatis mengambil HP? Scroll, satu video menjadi 10, 10 menjadi 50. Dan tanpa sadar, 1 jam hidupmu hilang. Masalahnya mungkin bukan karena kamu malas. Bisa jadi, otakmu sudah terlalu lama kecanduan dopamin instan. Setiap notifikasi, setiap video pendek, setiap konten baru, semuanya melatih otakmu untuk selalu mencari kesenangan tercepat. Akibatnya, pekerjaan yang membutuhkan usaha mulai terasa membosankan. Sekarang saya ingin mengajakmu melakukan satu eksperimen sederhana. Selama 30 detik ke depan, jangan sentuh HP, jangan membuka aplikasi lain, jangan mencari hiburan, diam saja. Kalau dalam 30 detik itu kamu mulai gelisah, ingin membuka HP, atau merasa bosan, itu adalah tanda bahwa perhatianmu sudah terlalu bergantung pada stimulasi instan. Dan kabar baiknya, otak bisa dilatih kembali. Di video ini, kamu akan belajar bagaimana mengambil kembali kendali atas perhatianmu, melatih otak menikmati proses, dan membuat disiplin terasa jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Selama ini, banyak orang percaya bahwa alasan mereka tidak produktif adalah karena kurang disiplin. Padahal, kenyataannya jauh lebih baik. Musuh terbesar yang sedang kamu hadapi bukanlah rasa malas. Musuh itu bernama keterbaruan. Otak manusia memang dirancang untuk memperhatikan sesuatu yang baru. Dulu, kemampuan ini membantu manusia bertahan hidup. Suara di semak-semak bisa berarti makanan atau bahaya. Karena itu, otak selalu ingin memeriksa sesuatu yang berbeda. Masalahnya, dunia digital memanfaatkan mekanisme ini. Setiap kali kamu membuka media sosial, selalu ada video baru, ada berita baru, ada komentar baru, ada notifikasi baru. Selalu ada alasan untuk terus menggeser layar. Tanpa sadar, otakmu mulai terbiasa menerima rangsangan baru setiap beberapa detik. Akibatnya, kemampuanmu untuk bertahan pada satu aktivitas mulai turun. Banyak orang mengira mereka sedang fokus karena membuka banyak hal sekaligus. Padahal yang terjadi hanyalah perpindahan perhatian. 5 menit mengerjakan tugas, lalu mengecek WhatsApp, kembali bekerja, lalu membuka Instagram. Beberapa menit kemudian membalas notifikasi, kemudian melihat email, lalu kembali lagi ke pekerjaan. Sekilas terlihat sibuk, tetapi sebenarnya tidak ada satupun aktivitas yang mendapatkan perhatian penuh. Bayangkan perhatianmu seperti cahaya senter. Kalau cahayanya terus digerakkan ke berbagai arah, tidak ada satu titik pun yang benar-benar terang. Begitu juga dengan otakmu. Semakin sering kamu berpindah fokus, semakin sulit otak memasuki kondisi deep focus, yaitu keadaan ketika pekerjaan terasa mengalir dan hasilnya jauh lebih maksimal. Music tension. Lihat bagaimana konten modern dibuat. Perhatikan video-video viral yang kamu tonton setiap hari. Sudut kamera berganti dengan cepat. Zoom masuk, zoom keluar. Teks terus bergerak. Suara berubah setiap beberapa detik. Semuanya dirancang agar perhatianmu tidak pernah lepas. Semakin lama kamu menonton, semakin besar keuntungan platform tersebut. Sayangnya, ada harga yang harus dibayar. Otakmu mulai kehilangan toleransi terhadap rasa bosan. Inilah sebabnya banyak orang mengalami gejala yang sama. Kalau kamu pernah mengalami salah satunya, jangan langsung menyalahkan dirimu. Masalahnya bukan karena kamu tidak mampu. Masalahnya adalah otakmu sudah terlalu lama hidup dalam banjir stimulasi. Kabar baiknya, otak bersifat adaptif. Kalau ia bisa dilatih menjadi mudah terdistraksi, ia juga bisa dilatih kembali untuk menikmati fokus. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Karena disiplin bukanlah bakat yang dimiliki segelintir orang. Disiplin adalah hasil dari otak yang kembali belajar menikmati proses, bukan terus-menerus mengejar hal yang baru. Kalau otakmu sudah terbiasa dengan stimulasi yang datang setiap beberapa detik, bagaimana cara mengubahnya? Jawabannya bukan dengan menghapus semua aplikasi atau mengasingkan diri dari teknologi. Yang perlu kamu lakukan adalah melatih otakmu untuk kembali merasa nyaman dalam dirinya. Mulailah dengan sesuatu yang saya sebut no input blocks. Artinya, pilih satu aktivitas harian yang biasanya selalu ditemani hiburan, lalu lakukan tanpa input apapun. Saat mencuci piring, jangan memutar video. Saat memasak, jangan membuka media sosial. Saat berjalan kaki, jangan memakai earphone. Biarkan otakmu hanya melakukan satu aktivitas.
Awalnya kamu mungkin akan merasa bosan. Bahkan mungkin muncul dorongan yang sangat kuat untuk mengambil HP. Jangan panik, itu bukan tanda kamu gagal. Justru itulah tanda bahwa latihanmu sedang bekerja. Ada satu hal yang jarang disadari. Keinginan impulsif memiliki masa berlaku. Dorongan untuk membuka media sosial tidak berlangsung selamanya. Kalau kamu mampu menahannya selama sekitar 10 hingga 15 menit, intensitas dorongan itu biasanya akan menurun dengan sendirinya. Gelombang keinginan itu datang mencapai puncaknya, lalu perlahan menghilang. Masalahnya kebanyakan orang menyerah sebelum gelombang itu lewat. Mereka langsung mengambil HP pada detik-detik pertama rasa bosan muncul. Akibatnya, otak belajar bahwa setiap rasa bosan harus segera dihilangkan dengan hiburan. Padahal, rasa bosan bukan musuh. Seringkali, rasa bosan adalah pintu masuk menuju fokus. Music Motivational Rise. Sekarang mari gunakan strategi kedua. Saya menyebutnya task anchoring. Caranya sederhana. Ketika kamu akan mulai bekerja, belajar, atau menulis, buat satu aturan. Selama 10 hingga 15 menit pertama, kamu tidak boleh berpindah tugas, tidak boleh membuka media sosial, tidak boleh mengecek notifikasi, tidak boleh membuka tab lain. Walaupun kamu belum benar-benar produktif, tetaplah duduk dan hadapi pekerjaan itu. Kenapa? Karena otak membutuhkan waktu untuk berpindah dari mode distraksi ke mode fokus. Banyak orang berhenti sebelum proses itu terjadi. Mereka mengira pekerjaannya membosankan. Padahal yang sebenarnya terjadi, otaknya belum sempat masuk ke ritme kerja yang mendalam. Ingat satu kalimat ini, keajaiban dalam hidupmu seringkali tersembunyi di balik pekerjaan yang selama ini paling ingin kamu hindari. Semakin sering kamu bertahan melewati rasa tidak nyaman di awal, semakin mudah otakmu memasuki keadaan fokus. Dan ketika fokus mulai muncul, pekerjaan yang tadinya terasa berat perlahan menjadi jauh lebih ringan. Disitulah disiplin berhenti terasa seperti paksaan dan mulai berubah menjadi kebiasaan. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Karena mengetahui penyebab distraksi saja tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah kemampuan mengenali pola yang selama ini mengendalikan. Mulai hari ini, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Ambil sebuah buku catatan, bukan aplikasi, bukan notes di HP. Gunakan kertas. Lalu setiap kali kamu sedang bekerja atau belajar dan tiba-tiba terdistraksi, berhenti sejenak dan tuliskan 3 hal. Jam berapa itu terjadi? Apa yang membuatmu terdistraksi? Dan berapa lama waktu yang hilang? Misalnya, 19.45, membuka Instagram karena ada notifikasi. Waktu terbuang 18 menit. Atau, 19.20, berniat mencari referensi di YouTube, tetapi akhirnya menonton video lain selama 25 menit. Jangan menghakimi dirimu sendiri. Jangan mencari alasan. Tugasmu hanya mencatat. B-roll, halaman buku yang mulai terisi banyak catatan. Setelah beberapa hari, kamu akan melihat sesuatu yang mengejutkan. Ternyata distraksimu bukan terjadi secara acak. Ada polanya. Mungkin setiap sore ketika energi mulai turun. Mungkin setiap kali pekerjaan terasa sulit. Atau mungkin setiap kali mendengar bunyi notifikasi. Begitu pola itu terlihat, kamu akhirnya tahu siapa musuhmu. Dan kamu tidak bisa mengalahkan musuh yang tidak pernah kamu kenali. Mulailah menghilangkan satu pemicu setiap minggu. Matikan notifikasi yang tidak penting. Jauhkan ponsel dari meja kerja. Gunakan mode fokus ketika bekerja. Atau buat aturan sederhana. Media sosial hanya boleh dibuka setelah pekerjaan utama selesai. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Music Emotional Rise. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang. Disiplin bukan hanya membuatmu lebih produktif. Disiplin memberimu sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kendali. Ketika kamu bisa memilih untuk tetap fokus meskipun ada godaan. Ketika kamu bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum mencari hiburan. Ketika kamu tidak lagi diperintah oleh notifikasi atau algoritma, saat itulah kamu benar-benar mulai mengendalikan hidupmu. Dan percaya atau tidak, ada kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bukan karena kamu mendapat lebih banyak uang, bukan karena kamu mendapat lebih banyak pujian, tetapi karena setiap malam sebelum tidur, kamu tahu bahwa hari itu dijalani sesuai pilihanmu, bukan dikendalikan oleh impuls sesaat. Itulah bentuk kebebasan yang sesungguhnya. Karena pada akhirnya,
Orang yang paling sukses bukanlah orang yang memiliki waktu paling banyak, melainkan orang yang mampu melindungi perhatian mereka dari hal-hal yang tidak penting. Saat kamu berhasil mengendalikan perhatianmu, kamu mulai mengendalikan keputusanmu. Dan ketika keputusanmu berubah setiap hari, masa depanmu pun akan ikut berubah. Kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari video ini, ingatlah ini. Masalahmu bukan karena kamu kurang tahu. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Yang sering kali kurang adalah keberanian untuk mulai dan konsistensi untuk terus melakukannya. Jangan menunggu motivasi datang. Mulailah dari langkah yang paling kecil. Kurangi screen time beberapa menit setiap hari. Latih fokusmu dan lakukan pekerjaan yang selama ini terus kamu tunda. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Sekarang saya ingin bertanya, tantangan 30 detik di awal video tadi, apakah terasa mudah atau justru membuatmu gelisah? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Saya ingin membacanya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten tentang produktivitas, disiplin, dan pengembangan diri. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam atau membutuhkan sistem yang membantumu tetap konsisten, cek juga link yang ada di deskripsi. Dan ingat satu kalimat ini, latihan yang buruk akan selalu lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Karena hidupmu tidak berubah saat kamu tahu lebih banyak. Hidupmu berubah saat kamu mulai bertindak. Sampai jumpa di video berikutnya.